Sudah siap semuanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Baik. Good. Ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang izin? Tidak ada yang alfa? Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena di kelas-kelas lain itu banyak yang izin, banyak yang sakit, dan bahkan ada yang alfa. Jadi kelas ini masuk semua, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, saya punya sebuah gambar ya. Gambar apa itu ya? Gambar ayam. Oke, ayam dikurung. Ayam dikurung dengan ayam yang bebas itu beda enggak? Pertanyaannya, kalau beda, lebih pintar mencari manakah ayam yang dikurung dengan yang dilepas? Yang dilepas, betul. Kenapa yang dikurung itu tidak pandai mencari makanan? Karena ruang geraknya terbatas. Terus? Nah, betul sekali. Dikasih makan terus sama yang punya. Ya. Jadi beda ayam yang dikurung dengan yang dilepas. Pasti lebih pintar ayam yang dilepas. Nah, itu. Artinya apa di sini? Kita belajar dari ayam ya. Artinya kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman. Kalau kita ingin maju, kita itu harus keluar dari zona nyaman. Ya. Saya tidak mengajari kalian untuk menjadi ayam. Tapi lihatlah di situ ada belenggunya, yaitu berupa kurungan. Kurungan itulah seperti zona nyaman kalian. Jangan sampai kalian itu terbelenggu dengan zona nyaman kalian. Ya, misalnya zona nyaman kalian apa? Saya sudah puas dengan kondisi saya saat ini. Saya enak, males-malesan saja. Saya mau menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Itu adalah zona nyaman kalian, ya. Sebaiknya apa? Itu semuanya dilepas semuanya, ya. Tinggalkan zona nyaman kalian. Kenapa harus meninggalkan zona nyaman? Ya. Ini jawabannya. Kemajuan hanya terjadi di luar zona nyaman. Seperti ayam tadi, kalau dia itu dilepas, dia itu akan lebih pintar. Yang tidak dilepas, ya nggak bisa apa-apa. Ya itu perbedaannya. Ketika kita itu keluar dari zona nyaman kita itu pasti akan menemukan tantangan. Nah, tantangan itulah yang membangun diri kita. Saat kita menantang diri kita sendiri, berarti itu ada usaha untuk menjadi yang terbaik. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang identitas sosial ya. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu memahami hakikat identitas sosial secara tepat melalui kegiatan eksplorasi kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan hakikat identitas sosial dengan realitas di sekitar mereka secara tepat melalui kegiatan eksplorasi berkelompok. Ya, jadi hari ini kegiatan kita akan dilakukan secara berkelompok.
Jadi sebelum masuk materi saya ada gambar, silahkan diperhatikan itu gambarnya. Gambar apa itu? Orang nikah. Yang nikah berapa? Oh, 2. Ya 2. Oke. Ada orang menikah, kemudian ada yang apa itu namanya? Kondangan. Nah, coba diperhatikan. Berdasarkan gambar di atas, coba kita perhatikan apakah setiap orang itu sama? Tidak. Apa yang membedakan? Ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Oh, ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Terus apa lagi? Pakaian. Wajahnya. Terus apa lagi? Jenis kelaminnya beda. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang apa lagi? Nggak ada yang ganda campuran kan ya? Nah, ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Setiap orang itu berbeda nggak sih di situ? Berbeda. Nah, saya kasih ilustrasi lagi yang lain ya, selain ini. Begitu indah masa laluku, dia menangis di pelukanku, lalu berkata pertahankan aku. Kini masa laluku, apakah engkau mendengar laguku? Oke. Satu lagi. Sisa cerita kita, begitu indah masa laluku, dia menangis di pelukanku, lalu berkata pertahankan aku. Kini masa laluku. Oke, ya. Ya. Tadi kalian sudah melihat ada perbedaan ya setiap orang ya. Orang itu bisa berbeda dari pakaiannya. Mungkin bisa dari jenis kelaminnya. Ya. Terus tadi yang saya tanyakan ya, jangan dilihat masa lalu atau masa depannya, tapi dilihat ada nama-namanya, ya kan? Siapa namanya tadi? Jamal. Ada yang Jamal, ada yang Yanto, ada yang Supri, siapa lagi tadi? Gufron dan lain sebagainya. Nah. Selain itu, profesinya sama nggak? Beda. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi polisi, tentara. Berdasarkan ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, ada video, kemudian ada ilustrasi gambar. Coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apa sih yang dimaksud dengan Apa sih yang dimaksud dengan identitas? Diskusikan dengan kelompok kalian tanpa membaca buku, tanpa melihat Google, tanpa browsing. Diskusi dulu pokoknya, jawab sebisa dulu dengan kelompok kalian.
Apa-apa. Ayo lanjut. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Selanjutnya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ya. Ada orang yang suka bersepeda, ada orang yang suka karate, ada orang yang suka berkuda, ada orang yang suka renang. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa setiap orang itu juga berbeda dilihat dari apanya? Hobinya, atau kegiatannya, atau gaya hidupnya. Kira-kira yang membedakan kita dengan orang lain dilihat dari apanya lagi sih selain apa? Kemampuan. Apalagi? Sifat. Apalagi? Kepribadian. Terus? Apa sih yang membedakan kita dengan orang lain selain ada hobi, terus Kelebihan dan kekurangan. kelebihan, perilaku? Oke. Jadi artinya apa? Artinya identitas kita atau identitas itu ada berbagai macam. Nah, coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ditulis di lembar kerja itu ada apa saja sih macam-macam dari identitas itu ya. Macam-macam identitas itu kira-kira ada apa saja? Silahkan ditulis di lembar kerjanya. Jangan naruh kepala di meja. Nggak percaya.
Ayo segera ditulis. Silakan, nah, kalau ada yang mau ditanyakan. Mana tadi HP-nya? Yang mana yang ini? Bapak, kalau ekonomi itu kan termasuk ya, Pak? Bisa jadi. Oh, gitu iya. Oke, ayo ditulis. Segera, 1 menit lagi. Silakan kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya coba perhatikan. Nah, di situ. Coba kita lihat. Nah, di situ. Bagaimanakah identitas itu terbentuk? Nah, coba kita perhatikan ilustrasi di atas. Ya. Ada seorang anak-anak. Ya. Anak-anak itu ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang matanya sipit, ada yang kulit putih. Nah, itu ya gambar anak-anak ya. Kemudian ada gambar supporter. Nah, ada berapa supporter kira-kira di Indonesia ini? Banyak ya? Atau ada berapa supporter yang kalian tahu? Ada banyak juga. Ada fansnya MU misalnya. Ada Red Devil, ada apa lagi? Ada The Blues. Ada Aremania. Ada Bonek. Apa lagi? Persija. Apa Persija? Ada fansnya Army juga. Nah, oke, banyak sekali dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, bagaimanakah identitas terbentuk? Nah, coba kita lihat lagi di gambar. Ada warna kulit, terus apa itu namanya, rambut pirang, mata sipit. Apakah itu juga identitas? Betul, itu adalah identitas. Apakah itu identitas yang dibawa sejak lahir? Betul sekali ya. Jadi ada identitas yang dibawa sejak lahir. Seperti apa? Ciri fisik kita. Kamu tahu kenal Rehan nggak? Kayak gitu misalnya. Nah, Rehan itu seperti apa ciri fisiknya? Misalnya hidungnya mancung, matanya biru, wajahnya tirus, misalnya kayak gitu. Rambutnya lurus. Nah, itu adalah identitas yang dibawa sejak lahir, kayak gitu. Nah, adakah identitas yang tidak dibawa sejak lahir? Contohnya apa tadi? Apa? Hobi. Terus yang saya contohkan tadi apa lagi? Supporter. Apakah supporter dibawa sejak lahir? Apakah ketika Rehan itu lahir kemudian ada name tag-nya fans MU gitu? Itu bukan identitas yang dibawa sejak lahir ya. Apakah ketika lahir, oh ini fansnya BTS seperti itu?
Tidak. Tapi identitas itu terbentuk karena apa? Karena perbedaan. Karena fisik. Karena lingkungan, betul sekali. Ya. Jadi identitas itu ada yang secara fisik atau bawaan lahir, ada juga yang karena pengaruh lingkungan. Nah, yang pengaruh lingkungan inilah yang disebut dengan identitas sosial. Nah, kamu anak Semala, kamu anak, misalnya anak tongkrongan ini. Nah, kamu anak OSIS. Nah, itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir, tapi itu karena pengaruh sosial, karena lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi, coba kalian kerjakan ya di situ. Di nomor 3 di LKPD itu bagaimana identitas itu terbentuk? Nah, sebutkan 2 cara pembentukan identitas. Coba kalian kasih pendapat bagaimanakah identitas itu bisa terbentuk. Gitu. Ya. Faktor lingkungan dan nggak usah faktor faktor itu sinonim. Langsung ditulis aja, jadi nggak repot nyalin.
Ayo 1 menit lagi. Udah. Sudah? Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, ayo segera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kalian sudah mengerjakan ya 3 soal tadi. Pertama, apa itu identitas? Terus identitas itu ada apa saja? Kemudian bagaimana sih identitas itu terbentuk? Nah, kalian sudah mengerjakan secara berkelompok dan mengerjakan berdasarkan argumen kalian sendiri. Oke, kemudian kita cek apakah jawaban kalian itu sudah sesuai atau belum. Bagaimana cara mengeceknya? Oke, di kolom yang sebelahnya itu tadi ya, di sebelah kanan itu tadi. Nah, coba kita eksplorasi lagi jawaban kita. Melalui apa? Melalui buku atau melalui Google atau melalui sumber yang lain. Coba kita buktikan lagi apakah jawaban kita sudah sesuai atau belum. Silakan. Ditulis, langsung ditulis di situ. Kita bandingkan jawaban kita ya dari hasil eksplorasi kalian. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Oke, bagus. Ayo lanjutkan. Dibagi, ayo biar cepat. Dibagi. Suatu. Ini bagus sekali. Siapa yang bikin? Ya, sip.
Ayo dibagi pekerjaannya biar segera selesai. Mana nih kopi itu? Ini ada kopi. Aduh, kok ikut-ikut saya. Gimana kira-kira jawabannya? Banyak yang sesuai nggak? Ada beberapa yang sesuai Pak. Kayak contohnya ini yang identitas, pengertian identitas. Pengertian identitasnya ini merupakan jati diri yang dimiliki seseorang berupa sifat, perilaku dan kepribadian. Itu yang eksplorasi atau yang pendapat Ini kelompok? pendapat kelompok saya. Tapi Terus? kalau dari hasil eksplorasi kelompok, kami lihat dari buku, ini penjelasannya identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Jadi, Ada kemiripan? Ada kemiripan. Oke. Contohnya ya gendernya. Oke, gender, bukan gender. Halo kelompok ganteng-ganteng. Oke. Sambil dikerjakan ya. Coba sekarang kalian rating jawaban kalian, coba. Coba kita sekarang rating jawaban kalian ya. Apakah jawaban kalian itu sudah sesuai? Ya. Mulai 1 sampai 5. Kasih bintang 1 atau 5, mulai dari bintang 1 atau astagfirullah. Ya. Kita rating jawaban kalian ya antara 1 sampai 5. Oke. Pak, kalau ngasih bintang 4,5 ya apa Pak? Ditulis angka saja. Ya. Oh iya.
Duh, mata. Oke, sudah di rating semuanya? Oke, gimana hasil diskusi kalian dengan hasil eksplorasi kalian? Apakah ada perbedaan yang jauh? Tidak. Sip. Kalian sudah melakukan eksplorasi ya, saya lihat jawaban kalian itu ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku atau sumber yang lain ya. Itu menandakan apa? Bahwa ternyata diri kita itu pintar ya. Kalian itu sebenarnya pintar, kalian itu sebenarnya punya kemampuan, tinggal diasah saja, tinggal dilatih saja. Seperti itu. Jadi di sini kalian tuh tidak boleh minder, tidak boleh berkecil hati. Ya, itu semuanya adalah racun prestasi kita. Makanya hilangkan itu semua dari diri kalian. Oke, selanjutnya ya, kita akan menonton video. Suasana Jalan Sumargo, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, Selasa siang berubah mencekam saat bentrokan terjadi antara ratusan anggota perguruan silat dengan kelompok tak dikenal. Kedua kubu yang bertikai saling serang dan lempar batu, bahkan saling kejar membuat warga setempat ketakutan. Menurut salah satu anggota perguruan silat, ratusan anggota mereka baru saja menghadiri acara pengesahan anggota baru, namun tiba-tiba diserang kelompok tak dikenal. Bentrokan akhirnya berhasil dibubarkan polisi. Polisi juga mengawal ratusan anggota perguruan silat ini untuk kembali ke daerah asalnya. Meski sudah dikawal polisi, konvoi anggota perguruan silat ini nyatanya masih diserang, hingga kericuan kembali pecah di sejumlah tempat. Di antaranya Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Kembang Bahu, dan Kecamatan Mantuk. Petugas kepolisian terpaksa memberikan tembakan ke udara berulang kali guna membubarkan kedua massa. Salah satu mungkin orang kita dikenal, jadi melakukan pembogasan. Mungkin ada yang kenal tempat baru atau gimana, nanti kita lakukan pengecekan. Untuk saat ini kami hingga Selasa petang, kelompok massa perguruan silat yang menuju Babat, Bojonegoro, dan Tuban masih terlibat saling lempar batu dengan kelompok lain. Aksi perguruan silat dengan kelompok tak dikenal ini mengakibatkan sejumlah kaca kendaraan pecah. Arus lalu lintas pun sempat macet total. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur. Oke. Baik, kalian tadi sudah menonton ada bentrok antara perguruan silat. Setelah melihat video ini, apa yang kalian rasakan? Miris, ngeri. Ketika kalian ada di situ, takut nggak? Ya. Pasti itu menakutkan. Makanya, ya, ini video saya tampilkan bukan untuk mengajari kalian untuk bentrok, ya, tapi lihatlah betapa merugikannya tindakan seperti ini. Ya nggak? Ya. Merugikan orang lain, merugikan, merusak fasilitas umum. Jadi sebagai pelajar yang baik, jangan ditiru. Ya. Oke. Oke, kita tidak melihat kekerasannya, coba kita lihat konfliknya, ya.
Ada perguruan silat A, ada perguruan silat B. A dan B itu merupakan identitas. Identitas apa bukan? Identitas, ya. Sama kayak seperti misalnya ada Setia Hati, ada Kerasakti, ada apa lagi? IPN, IPS, ya. IPSI, ya. Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ada karate, ada taekwondo. Itu semua adalah identitas masing-masing dari perguruan silat atau bela diri. Nah, kayak gitu. Coba sekarang kalian buka di lembar kerja kalian yang terakhir. Nah, di situ ada pertanyaan. Nah, coba. Nah, kalau ini kalian bisa jawab, ya, bisa Google atau pendapat kalian sendiri. Silahkan dikombinasikan. Di situ ada pertanyaan nomor 4. Apakah identitas itu menyatukan kelompok atau justru membuat perpecahan dalam kelompok? Ayo, kalian bisa pro atau kontra. Gitu. Coba dijawab, apakah adanya identitas di dalam diri kita itu membuat kita itu semakin menyatu atau semakin terpecah belah? Karena apa? Karena identitas itu kadang berbeda. Saya dan Anda itu kadang berbeda. Nah, kira-kira adanya identitas itu semakin membuat kita terpecah belah atau semakin bersatu padu? Oke, silakan dijawab. Iya, Pak. Coba habis ini kemukakan pendapatmu. Kalian bisa setuju atau enggak dengan pendapat kelompoknya Diva, ya. Sekarang, Pak. Oke, silakan dikemukakan hasil diskusi untuk nomor 4. Untuk yang nomor 4, tentang pertanyaannya apakah identitas dapat menyatukan kelompok atau justru memecah belah kelompok? Jawaban saya tergantung, Pak. Identitas dapat menyatukan kelompok jika berdamai dan tidak terjadi konflik. Namun identitas dapat memecah belah kelompok jika terjadi konflik yang mengakibatkan kerusuhan, tawuran seperti konflik yang saya lihat tadi di video yang terjadi di Lamongan oleh suatu perguruan dengan orang yang tak dikenal, Pak. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan. Jawaban yang lain? Sini sudah. Ayo, silakan dipresentasikan hasilnya. Apakah identitas dapat menyatukan kelompok atau justru memecah belah kelompok? Jawaban kelompok kami, iya, dapat menyatukan kelompok karena setiap identitas yang berbeda dapat disatukan dalam satu kelompok. Coba diulangi. Jawabannya, iya, dapat menyatukan kelompok karena setiap identitas yang berbeda dapat disatukan dalam satu kelompok. Oke, dari jawaban kelompok ini apakah ada yang setuju atau tidak? Menurut saya itu jawabannya kurang, karena kalau kita lihat dari sisi negatifnya masih banyak kayak identitas juga kan, setiap kelompok berbeda-beda. Nah, semisal yang terjadi di video yang sudah ditayangkan itu kan termasuk identitas kelompok, kan dapat memecah belah kelompok juga. Jadi gak semua identitas itu baik. Oke, terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Ada yang mau menyanggah Rehan nggak? Saya ada pendapat lain, Pak. Silakan. Identitas itu memang dari video kita lihat dapat memecah belah kelompok kan. Namun kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya, identitas itu mampu membuat kelompok itu menjadi satu. Contohnya ketika suatu perguruan berdamai, jika sudah dilakukan perdamaian bersama-sama melakukan silaturahmi, itu dapat
menyatukan kelompok-kelompok lain. Contohnya ada perguruan silat Pagar Nusa dan perguruan silat PSHT. Itu dapat bersatu, itu juga termasuk dapat menyatukan dua kelompok gitu Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus. Good, very good. Ya. Oke. Jadi, yang namanya identitas itu ada dua sisi. Coba dicek di nomor 5. Ya. Identitas itu memiliki dua sisi, yaitu inklusif dan eksklusif. Inklusif itu apa sih artinya? Apa artinya inklusif itu? Ya, inklusif itu artinya ya pandangan kita terhadap kelompok kita sendiri. Ya. Identitas SMA Negeri 5 Jember, kita bersifat inklusif, artinya kita mikirnya hanya seputar sekolah saja. Ada juga yang namanya eksklusif. Eksklusif itu pandangan kita terhadap kelompok lain, betul. Nah, seperti itu. Ketika ada pandangan inklusif, itu berarti identitas bisa menyatukan diri kita. Kenapa? Karena kita merasa memiliki satu identitas. Semala, iya, kita semuanya sama-sama anak Semala. Ya sudah, kita harus kompak. Nah, itu namanya inklusif. Tapi kalau misalnya waktu lihat sepak bola terus panas, wah itu anak SMA ini kok apa itu namanya bertingkah kurang baik. Nah, itu ada yang namanya rasa eksklusif ya. Memandang kelompok lain itu secara berbeda. Seperti itu. Kita Semala, mereka bukan Semala. Nah, itu namanya eksklusif. Nah, eksklusif inilah yang jika tidak diolah dengan baik, itu bisa rawan menimbulkan konflik. Seperti itu. Sama kan tadi perguruan silat itu tadi ya. Mereka itu punya rasa eksklusif masing-masing. Ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik, itu bisa terjadi bentrok. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari identitas ini ya, kita di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam identitas. Ada identitas suku, agama, kebudayaan, ras, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita itu harus bijak ya, melihat adanya perbedaan identitas yang ada di Indonesia. Agar apa? Kita itu bermasyarakat itu bisa enak, bisa damai. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini? Coba saya ingin tahu pendapatnya dari Diva. Pelajaran hari ini kita ambil kesimpulan bahwa identitas yang kita miliki atau yang kelompok kita miliki itu dapat memiliki nilai positif dan negatif, karena jika terjadi konflik dalam identitas kita atau kelompok kita itu dapat membuat sesuatu yang bisa merusak lingkungan kita dan juga orang di sekitar kita. Namun jika identitas itu berupa hal-hal yang positif, itu dapat menyatukan perbedaan di antara kita. Kalau dari identitasnya sendiri, identitas merupakan cerminan dari diri atau sifat yang kita miliki. Jati diri yang kita miliki seperti apa sikap kita, dan juga identitas merupakan sesuatu yang kita punya, seperti kita memiliki hobi apa, seperti itu Pak. Identitas terbentuk dari faktor lingkungan dan juga
bisa disebut faktor sosial. Juga identitas terbentuk dari fisik atau dari kita lahir. Contohnya seperti perbedaan warna kulit kita. Ada yang dari lahir kulitnya berwarna putih, ada yang dari lahir kulitnya berwarna hitam. Juga kalau dari faktor lingkungannya sendiri, seperti ada yang hobinya suka lari-lari, ada yang hobinya suka berenang, itu membuat prestasi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Diva. Oke. Ya, kita sudah belajar banyak hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengerti materi hari ini? Apakah kalian belajar hari ini dengan mudah? Apakah belajar berkelompok itu membantu kalian dalam memahami materi? Oke, bagus sekali ya. Itu yang saya harapkan ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 104. Kalian pelajari tentang interaksi sosial ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, saya akhiri ya. Saya ada ilustrasi, ada gambaran ya. Sebelum diakhiri saya ada pesan moral ya. Bisa dilihat di atas. Kalian tahu kan Bapak Soekarno? Tahu. Pak Soekarno pasti semuanya seluruh Indonesia tahu. Tapi ternyata yang tahu Soekarno itu nggak cuma orang Indonesia saja, tapi orang Mesir. Makanya di Mesir itu ada yang namanya Ahmad Soekarno Street, Jalan Ahmad Soekarno. Nah, artinya apa di sini yang bisa kita pelajari ya, bahwa diri kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Artinya jika namamu baik, jika identitasmu baik, kamu akan dikenang orang sepanjang masa. Ya. Orang sudah mati pun namanya tetap harum karena semasa hidupnya itu banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan begitu jagalah identitas kita, jagalah nama baik kita dengan prestasi. Seperti itu ya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamnya siapa sekarang? Hah? Iya, yuk. Iya, emang.